Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 8. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Faras Nuwa Putra. Halo, perkenalkan aku Tika Pandarusianti. Halo, perkenalkan nama saya Siti Nurala. Halo, perkenalkan nama aku Zahra Fadila. Halo, perkenalkan saya Maisa. Halo, perkenalkan nama saya Tubagus Amati Lambara. Ilmu pengetahuan secara fundamental berasal dari dorongan intrinsik manusia untuk menginterpretasi dan memahami realitas yang diekspresikan melalui formulasi gagasan dan pemikiran rasional. Proses ini berawal dari rasa ingin tahu yang menghasilkan ide atau hipotesis awal. Gagasan-gagasan ini kemudian disistematisasi melalui alur berpikir yang struktur dan kerangka logika formal, sebelum akhirnya divalidasi melalui pengujian empiris. Menurut penelitian Lubis pada tahun 2023, logika merupakan prinsip esensial dalam penemuan ilmiah. Hal ini dikarenakan ilmu pengetahuan menuntut adanya penjelasan komprehensif mengenai proses kausalitas, alasan substansial, dan konteks situasional yang mendasari suatu fenomena, baik dalam realitas aktual maupun probabilitas teoritisnya. Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai interkoneksi antara gagasan spekulatif dan penerapan logis menjadi landasan krusial dan mengamati dinamika perkembangan epistemologis. Perdana pada tahun 2021 mengemukakan bahwa logika ilmiah berfungsi untuk mengasah kemampuan kognitif dan menata struktur nalar budi, memastikan bahwa proses penalaran berlangsung secara lebih sistematis dan terargumentasi. Gagasan ilmiah sebagai pondasi ilmu pengetahuan. Dari ketahuan manusia terbentuklah gagasan awal atau hipotesis yang berfungsi sebagai dugaan untuk menjelaskan suatu fenomena. Dalam sains, gagasan ilmiah adalah konsep, proposisi, atau hipotesis yang dirumuskan secara jelas dan dapat diuji secara empiris untuk menjelaskan fenomena alam. Gagasan ini tidak muncul tiba-tiba, melainkan berasal dari pengamatan, teori yang sudah ada, analogi, atau temuan baru. Contoh klasiknya adalah gagasan Kopernikus bahwa bumi mengorbit matahari, yang pada awalnya hanya hipotesis tetapi kemudian menjadi teori yang didukung oleh penalaran logis atau bukti empiris. Sebuah gagasan menjadi ilmiah karena kemampuannya untuk diuji dan dibuktikan kebenarannya melalui metode ilmiah. Proses ini mengubah dugaan awal menjadi pengetahuan yang teruji, sebagaimana ditunjukkan oleh perkembangan gagasan Kopernikus. Inti dari gagasan ilmiah terletak pada kemampuan formulasi yang tepat dan ketersediaan metode pengujian empiris, memastikan bahwa pengetahuan yang dihasilkan bersumber dari bukti nyata dan bukti sekedar spekulasi. Secara etimologi, logika berasal dari kata logos, yaitu bahasa Yunani yang memiliki arti ucapan atau pemikiran. Logika dapat kita pahami sebagai cara berpikir seseorang dengan menggunakan prinsip-prinsip penalaran yang benar atau cara berpikir seseorang dengan lurus dan tepat. Logika merupakan hal yang sangat wajib diterapkan dalam mengkaji suatu penemuan baru atau dalam proses penalaran ilmu pengetahuan baru,
karena logika tidak hanya digunakan sebagai alat untuk menyusun argumen dengan benar atau menilai suatu validasi gagasan atau menarik kesimpulan yang sah, tetapi logika juga berfungsi sebagai fondasi dalam suatu proses penelitian. Dengan adanya logika, para ilmuwan dapat membedakan antara asumsi atau pendapat dengan fakta aktual, serta menata alur berpikir yang konsisten dan terhindar dari kontradiksi. Dalam penelitian MESA pada tahun 2024 dikatakan bahwa logika merupakan suatu dasar dalam proses berpikir sistematis sehingga keputusan-keputusan ilmiah yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan. Setiap hipotesis, gagasan, teori, maupun penemuan baru harus melalui mekanisme penalaran yang logis sebelum masuk ke tahap pengujian secara empiris. Karena ilmu pengetahuan tanpa logika berpotensi kehilangan arah jika argumen-argumen tidak terstruktur dengan baik dapat menimbulkan kesimpulan-kesimpulan yang keliru. Oleh karena itu, logika tidak hanya berfungsi sebagai fondasi, tetapi juga berperan sebagai penjaga rasionalitas. Hal ini juga memastikan bahwa ilmu pengetahuan tidak hanya didorong dari rasa keingintahuan manusia, tetapi juga dari pola kerangka berpikir yang teratur dan dapat diuji kebenarannya. Paradigma dan perkembangan ilmu pengetahuan. Menurut Thomas S. Kuhn 1962, perkembangan ilmu pengetahuan tidaklah bersifat linear, melainkan terjadi dalam batasan-batasan yang disebut paradigma. Paradigma ini merupakan kerangka kerja fundamental yang disepakati oleh komunitas ilmiah, mencakup cara pandang, konsep inti, dan metodologi penelitian yang diakui keabsahannya secara kolektif. Kerangka berpikir kolektif ini membimbing sains dalam periode normal di mana para ilmuwan bekerja berdasarkan asumsi yang sama. Perubahan signifikan terjadi ketika muncul anomali atau variabel baru yang tidak dapat dijelaskan oleh paradigma yang ada. Ketidaksesuaian ini menantang batas-batas teori lama dan memicu krisis yang berujung pada revolusi ilmiah. Hasil dari revolusi ini adalah munculnya paradigma baru yang menggantikan yang lama, menyebabkan ilmu pengetahuan mengalami perkembangan seiring berjalannya waktu melalui pergeseran fundamental dalam cara pandang dan pendekatan. Hipotesis awal yang menyatakan bahwa penyakit bersumber dari mikroorganisme atau kuman pertama kali dirumuskan melalui proses penalaran abduktif. Penalaran ini didasarkan pada observasi dan identifikasi pola-pola penyakit yang muncul secara konsisten. Selanjutnya, gagasan awal ini diangkat dari ranah dugaan menuju status yang lebih teruji melalui serangkaian eksperimen yang dirancang secara ketat, khususnya oleh Pasteur dan Koch. Hipotesis tersebut diuji dengan metode penalaran deduktif. Keberhasilan dalam pengujian deduktif inilah yang pada akhirnya memverifikasi dan mengukuhkan konsep tersebut, sehingga menjadikannya sebuah teori kuman dan penyakit yang diakui dan mapan dalam ilmu pengetahuan. Baik, di sini saya akan menjelaskan kesimpulannya. Kesimpulannya adalah yaitu ilmu pengetahuan bermula dari rasa ingin tahu, diwujudkan menjadi gagasan ilmiah melalui perumusan jelas, logika, dan pengujian empiris. Logika ilmiah menjaga konsistensi dan akuntabilitas argumen. Perkembangan ilmu tidak linier, melainkan bergerak melalui siklus paradigma, norma sains, anomali, krisis, revolusi. Seperti yang dijelaskan Thomas S. Kuhn, keseluruhan proses ini menunjukkan bahwa
Pengetahuan berkembang melalui interaksi gagasan, logika, bukti, dan perubahan paradigma, memastikan kemajuan dan kekokohan ilmu pengetahuan manusia. Terima kasih. Itu tadi materi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.